Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, how are you today? Welcome back to our Talk, Cendekia Talk. Nah, kayaknya kalian pasti masih pada asing gak sih sama aku? Oke lah, let me introduce myself. My name is Anissa Nura Mahdani, and I'm from 11.5, and I'm the member of 17th Generation, your Zafiat. Nah guys, as usual, hari ini kita punya tamu yang gak kalah luar biasa dan keren lah dari episode-episode Sitok sebelumnya. Nah di depan kita, di sini udah ada dua narasumber kita. Sini ada Rumai sama Ko Oji. Nah untuk Rumai sama Ko Oji mungkin bisa kali ya perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Oke, siapa duluan nih Kak? Mulai dari rumah. Oke. Hi guys, my name is Rumaisa Rahmawan and I'm from 11.5. I'm a part of 17th Generation Year Zafiat. Oke. Hi guys, my name is Muhammad Fahrul Rozi. I am from 12 and I'm part of Gadraziel Generation. Oke. Nah, hai Rumai and Kak Oji. Nah, Hai. kira-kira Rumai sama Kak Oji tuh tahu nggak ya kira-kira kita nih di sini mau ngapain nih? Ngapain Mau ngapain ya? kira-kira? Nah, hari ini tuh kita bakal ngebahas atau ngebincangin masalah satu topik yang sering banget dibahas sama anak remaja sekarang, yaitu mengenai eksplorasi minat dan bakat. Kalian kira-kira siap nggak buat ditanya-tanya? Siap dong. Pasti siap. Oke, langsung aja nih kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama kali ya. Nah, gimana sih Rumai sama Ko Oji itu nemuin minat atau bakatnya selama kalian berada di sini nih? Duluan deh Kak. Mulai dari kakak. Iya. Oke. Jadi tuh sebenarnya aku itu orangnya agak penakut. Jadi aku nggak mau ribet. Aku nggak mau explore diri aku buat cari bakat apa yang ada dalam diri aku. Jadi aku mau cuman ngembangin apa yang ada diri aku sebelumnya. Kayak Waduh, dulu menarik tuh, nih, Kak. ya dulu tuh fokus ke akademik. Jadi di sini aku juga mau ngelanjutin bakat aku yang sebelumnya itu fokus ke akademik aja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu kayak aku mulai bosan nih kayak itu aja yang aku lakuin. Jadi aku mulai ngeberaniin diri aku buat nge-explore lagi kemampuan yang aku Waduh, punya. keren. Ya itu mulai dari kayak aku sering gabung ke kegiatan-kegiatan yang berbau-bau sosial nih kayak Oh, sering masuk ke panitiaan di organisasi. oh, boleh. Waduh, keren banget nih untuk Kak Oji. Nah, kalau kita ngomongin Rumai, gimana ke Rumai nih? Kalau buat minat bakat sih sebenarnya dari awal dari sebelum masuk tuh juga kayaknya aku ngerasa minat bakat aku tuh di akademik kan. Terus sampai sini ada sih buat coba join di klub bidang studi gitu. Tapi selain itu juga aku nyoba buat explore lebih di sini. Aku join di OSIS yaitu di bidang relasi publikasi dan aku ngerasa di sini aku bisa lebih explore diri aku kayak di bidang relasi publikasi itu kan kita kayak seputar editing gitu. Iya. Jadi aku rasa di situ bisa buat ningkatin skill aku sih. Wah, sama kerennya ya kalian berdua nih. Waduh. Nah, ada nggak ya kira-kira kegiatan atau klub di sekolah yang itu tuh bisa ngebantu kalian tuh dalam mengembangkan minat dan bakat tersebut? Nah, rumahnya lagi nih. Oke. Kan udah aku nih. Kalau buat klub gitu, kayak yang udah aku sebut tadi ya, di sini tuh kan ada klub bidang studi. Nah, di situ tuh kita rajin buat belajar seminggu sekali, ngebahas materi-materi olimpiade untuk persiapan dari jauh-jauh hari. Masya Aku rasa itu Allah. cukup ngebantu buat minat aku di akademik dan buat ningkatin soft skill aku juga di sini tuh lengkap banget organisasinya kayak ada OSIS, MPS, LDP. Jadi kita bisa join dari organisasi-organisasi itu. Nah, kalau dari aku sendiri itu kan aku terjun ke dunia yang berbau-bau sosial nih. Jadi aku mulai coba nih untuk join ke organisasi yang ada di Manisan Cendekia Jambi yang kayak udah disebutin sama Rumai tadi. Waduh. Nah, jadi aku coba untuk join ke OSIS. Nah, di sanalah aku mulai mengembangkan bakat-bakat aku nih. Gitu. Oh, berarti dengan masuk ke OSIS nih ya, Kak? Iya. Nah, terus nih Kak ya, Rumai, gimana sih cara kalian tuh mengatur waktu antara kegiatan akademis sama pengembangan bakat kalian di luar kelas? Secara kan juga kita ya sekolah tuh juga tetap prioritasin akademik Iya, kan? bener. Gimana nih Kak? Kalau aku sih karena aku gabung organisasi kan, Hmm, tapi aku juga harus fokus akademik. Jadi di sini aku buat skala prioritas. waduh. Kalau misalnya aku misalnya lagi melakukan kegiatan akademik, tapi juga harus melakukan kegiatan
yang harus aku lakuin di OSIS sebagai anggota OSIS. Jadi aku harus nentuin skala prioritas aku. Kalau misalnya memang mendesak, mungkin aku bakal milih ke kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi. Karena kan kalau misalnya aku tinggalin akademik, itu bakal berdampak ke diri aku sendiri Ya, kan. benar, benar. Kalau aku ninggalin yang di organisasi, pasti berdampak ke orang lain juga, bukan cuma diri aku. Nah, bagus nih mindsetnya teman-teman. Nah, Ya kalau bener untuk banget Roma, sih. Ya sih itu juga bener sih, kayak kita tuh nentuin skala prioritas di mana tugas kita tuh mana sih yang lebih penting dan lebih mendesak duluan. Jadi kalau dari aku sendiri buat tips trik bagi waktunya juga, aku ini sih buat selalu planning, benar-benar punya planning book yang kayak per hari, deadline per hari tuh apa aja sih yang harus kita selesaiin di hari itu. Dan karena kita di sini kodratnya tuh sebenarnya kita di sini kan siswa ya untuk belajar, Ya, kita juga setuju. harus tetap ngejar akademik kita. Jadi buat akademik itu bisa dicicil dari jauh-jauh hari sih menurutku. Soalnya kalau organisasi ini kan suka yang kayak mendadak tiba-tiba ada panggilan ini, ada job ini. Jadi buat akademik itu kalau semisal jam kos di kelas gitu kan ada gurunya berhalangan hadir. Nah, di situ tuh kalian jangan enjoy banget sih. At least baca buat materi yang seharusnya dipelajarin hari itu. Jadi nanti kalau misalnya mau UH atau bahkan pas ujian semester nanti itu nggak keteteran buat ngejar materinya. jadi intinya jangan SKS ya teman-teman. Iya. Nah, terus ya kan kita sekolah boarding nih ya, Rumai, Kak. Nah, itu pasti waktu-waktunya tuh apa ya, kayak bakal banyak kegiatan yang harus kita lalui dan tentunya bakal padat lah ya istilahnya. Nah, ada nggak tantangan yang selama ini kalian hadapi saat mencoba mengeksplor diri kalian dengan bakat kalian di sini? Kami ya Kak. Buat tantangannya sih kalau menurut aku sebagai siswa yang sebelumnya tuh pas SMP aku nggak boarding kan, terus tiba-tiba masuk sini sekolah boarding, tentunya tantangan terbesar buat aku tuh kita harus adaptasi dulu sama lingkungan sekolah yang baru, sama kehidupan di boarding school tuh gimana sih, kayak kita bertemu teman-teman yang itu-itu aja setiap hari dan kegiatan yang cukup padat dengan jadwal boarding ini. Jadi tantangannya buat aku kemarin di awal itu harus nyesuaiin diri dulu sih, adaptasi sama kegiatan-kegiatannya. Kalau Oke. untuk kakak gimana kak? Kalau kakak itu ya hampir sama. Pasti kan kakak juga sebelumnya bukan dari boarding school, jadi harus beradaptasi dulu. Yang lain sih dari diri kakak itu, tantangan itu pasti dari diri kakak sendiri. Ya. Kakak kan awalnya tuh agak penakut. Jadi kakak ragu nih untuk nge-explore bakat yang kakak punya. Sampai kakak belajar satu hadis yang disebutin dalam hadis Arba'in yang ke-11 Masya Allah. yang berbunyi dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Nah, disitulah kakak mulai pede, mulai yakin untuk nge-explore dari kemampuan yang kakak punya. Wow, keren banget sih, luar Yes, biasa, luar keren, biasa. Nah, nih kak, ada nggak ya untuk rumah juga, ada nggak ya mungkin orang yang paling berperan nih dalam mendukung pengembangan bakat kalian di sekolah? Atau siapa nih yang kira-kira paling berperan gitu? Siapa tuh Kak? Kalau yang berperan pastinya kan orang tua yang Ya, selalu support benar. kita. Nomor satu ya. Ya, tapi yang paling berperan menurut aku ya, itu pasti diri aku sendiri. Ya, setuju, setuju. Sih. Gitu sih. Kalau untuk rumah? Kalau menurut aku juga itu sih sebenarnya yang paling berperan ya emang diri kita sendiri. Tapi aku juga ngerasa buat orang-orang yang selalu support aku di sini, kayak kita punya teman-teman angkatan dan tentunya orang tua di rumah ya yang selalu support kita. Dan aku juga ngerasa terbantu di sini tuh sama guru BK. Jadi aku sering buat curhat, buat konsultasi tentang gimana kehidupan aku di sini, buat kedepannya tuh gimana. Itu aku sering curhat ke BK dan itu cukup membantu sih. Jadi BK di sini tuh nggak cuma formalitas ya Iya, teman-teman. di sini tuh bener-bener kita dibantu, difasilitasi gimana sih kita bimbingan konseling itu. Oke. Nah, as we know ya, kita kan hidup di asrama nih. Nah, gimana nih pengalaman hidup di asrama ini tuh ngebantu kalian atau mempengaruhi nih pengembangan minat dan bakat yang ada di diri kalian? Dari rumah ini. Oke. Kalau dari aku ya, nih fun fact, ada satu minat yang aku rasa aku baru lakuin itu di sini. Jadi berawal dari ketika pas kita baru masuk dan itu kita harus adaptasi. Dan kita nggak boleh buat sosialisasi sama orang luar dulu kan buat di awal. Jadi di situ aku sering buat nulis diary yang emang rutin per hari. Sedangkan di rumah tuh aku nggak pernah buat ngelakuin itu karena di rumah tuh kita ke distract nggak sih sama banyak hal. Terus sampai di sini
itu alhamdulillahnya itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi salah satu minat bakat yang aku rasa baru aku temuin sejak aku di sini tuh itu sih, aku jadi rajin nulis. Gimana kayak aku bener-bener emang nulis setiap hari, cerita tiap hari yang terjadi di sini tuh apa aja. Jadi ngeluarin semua perasaan ya. Iya. Nah, kalau untuk kakak, Kak. Kalau kakak kan tadi sebelumnya itu nggak boarding school. Iya. Jadi kegiatannya itu kalau nggak di sekolah cuma di rumah. Di rumah itu nggak pernah keluar kemana-mana. Jadi kayak Anak rumahan banget. no lab lah. Kalau misalnya di sini kan kita boarding school, sering ketemu dengan banyak orang, sering berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu lebih membuka potensi kakak dalam bersosial dengan orang lain. Nah, itu. Oke deh kalau gitu. Nah, ada nggak nih saran dari Rumai sama Ko Oji untuk teman-teman yang masih kesulitan atau masih bingung mencari tahu nih apa sih minat dan bakat mereka? Oke, saran dari aku nih, kalian jangan takut untuk ngegali potensi yang ada dalam diri Tuh, kalian. dengerin teman-teman. Iya, bener. Terus juga jangan jadikan standar orang lain sebagai standar diri kalian. Siap, Kayak oke. kalian merasa orang lain bisa ini, kalian juga harus bisa ini. Tuh, Enggak. catet Kalian harus teman-teman. fokus ke diri kalian sendiri. Oke, Apa siap. yang kalian bisa, itu sih. Oke. Dicatat ya teman-teman. Iya. Nah, kalau untuk Rumai? Oke, keren sih tadi. Kalau menurut aku itu sih ya, kita nggak boleh nutup diri selagi kita masih di usia muda kayak gini tuh. Kita setuju, it's setuju. okay banget buat kita explore diri kita habis-habisan, yang kayak sampai kita benar-benar bisa tahu, oh aku passionnya di sini. Jadi nanti di masa depan tuh kita tuh tinggal yang kayak ngikutin aja, oh aku sukanya di sini, aku bakal lanjutin, dan kita tuh bakalan enjoy sama apa yang kita lakuin karena emang itu yang kita suka. Jadi dieksplor dari sekarang, jangan takut gagal. Oke, keren banget sih saran-saran dari kalian berdua. Nah, kira-kira ada nggak hal baru yang kalian tuh sebenarnya tuh pengen banget buat coba, tapi belum sempet terlaksana karena kesibukan di sekolah? Dari aku mungkin karena kita tuh di sini juga lingkungannya kan keren-keren banget ya. Iya. Aku sempat mikir buat coba join apa ya, event-event yang internasional gitu. Jadi kita tuh bisa ketemu sama teman-teman dari banyak tempat deh, bisa sharing pengalaman. Tapi sejauh ini sih itu belum terlaksana di sini ya, karena masih ada banyak tuntutan yang masih harus aku selesaiin, dan aku rasa itu bukan prioritas aku banget. Tapi kalau dikasih kesempatan ya maulah, tapi kan kayak aku masih mau nyelesain tuntutan akademik aku dan yang lain-lain dulu. Keren banget. Nah, kalau dari aku itu kan di sini kan meskipun akademiknya banyak, terus juga kegiatannya juga banyak. Nah, itu malah menjadi satu hal yang membuat aku itu nggak pengen ngerasain yang lain, karena di sini udah banyak Iya ngelakuin, sih, benar, setuju kayak sih. udah ngelakuin semuanya kayak proker-proker. Agak relate sih ya. Padat ya, Kak. Jadi menurut aku nggak ada sih yang aku pengen. Oke, Dan mungkin terlaksana sejauh ini semua. belum ada kali Belum ya. ada, Kak. iya betul, belum ada. Nah, terus menurut kalian berdua, seberapa penting kita untuk mengeksplor minat dan bakat kita di usia muda? Menurut aku ya, itu sangat penting banget. Karena kalau misalnya kita nggak gali dari sekarang, nggak cari tahu dari sekarang, Kapan lagi? nanti kan ya kapan lagi? Nanti juga kalau misalnya kita terlambat tahu kan sayang dong potensi yang ada diri kita yang harusnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain ataupun diri kita sendiri, malah tertutup karena kita nggak mau untuk cari bakat yang kita punya sebelumnya. Kebuang gitu aja kali ya. Sayang banget. Iya. Dari aku, ya sih, kita nggak boleh takut gagal. Kita nggak apa-apa, kita habisin aja jatah gagalnya tuh sekarang. Kita explore banyak-banyak kan. Mumpung masih SMA gitu loh. Kayak kalau nanti kita udah kuliah dan kita udah sibuk sama gimana sih life after school, kita tuh harus bener-bener udah punya passion, skill kita tuh kita bisanya di mana sih? Mending kita explore dari sekarang. Kan sayang nih kalau masa muda kita dipakai buat hal-hal yang kurang produktif. Mendingan kita pikirin kayak kita tuh cocoknya di mana sih, masa depan kita tuh nanti bakalan gimana, kita enjoynya di mana gitu. Tuh luar biasa banget kan dua pemikiran narasumber kita hari ini. Nah, ini kayaknya terakhir nih ya. Iya. Nah, gimana sih kalian berdua tuh ngelihat bakat atau minat kalian yang kalian kembangkan saat ini tuh bakal sangat berperan di masa depan kalian gitu, entah itu di dunia karir atau dimanapun lah itu.
Kalau menurut aku dari minat bakat aku yang bakalan berguna banget buat masa depan berpengaruh nanti tuh aku ngerasa dari ini ya, yang pertama kan aku join OSIS nih. OSISnya tuh bidang relasi publikasi. Jadi di sini tuh kayak aku ngelatih gimana soft skill aku, public speaking aku, leadership aku dan kebutuhan-kebutuhan apa ya yang lainnya yang dibutuhin di organisasi. Aku rasa itu bakalan berguna buat nanti kita setelah lulus dari sini. Kita tuh bakalan banyak bersosialisasi sama orang-orang, kita bakalan ketemu banyak organisasi dan kita tuh sudah punya basic, kita udah punya skill dari di sini. Dan buat akademiknya juga aku ngerasa di sini tuh akademiknya tuh sangat support. Jadi buat tujuan kita di masa depan nanti tuh seenggaknya tuh udah terarah, kita udah mulai bisa ngarahin minat aku di sini, nanti aku mau lanjut pendidikannya di sini gitu. Udah kebentuk lah ya Iya. kira-kira. Nah, kalau untuk kakak gimana kak? Nah, kalau kakak kan tadi ngembangin bakat sosial nih di sini. Nah, itu menurut kakak itu sangat penting untuk masa depan kakak. Karena kan kalau misalnya nanti kalau udah dewasa, kita bakal bersosialisasi dengan masyarakat, gak hidup sendiri aja. Jadi kan di sini kita udah belajar tuh gimana cara ngadepin orang lain, cara menyelesaikan masalah, gitu-gituan. Jadi kayak udah punya dasar, udah punya pengalaman, jadi nggak terlalu kaku nanti udah dewasa. Iya, betul. Punya basicnya lah ya untuk menghadapi hidup di luar sana. Nah, mulai sama kak Oji itu tuh udah jadi pertanyaan yang terakhir kita. Gak kerasa banget gak sih? Nah, gimana ya, kayak teman-teman kalian pasti gak kerasa gak sih ini tuh udah habis aja. Aku pengen berterima kasih banget kepada Rumai sama Ko Oji yang udah dengan baik hati sharing pengalaman kalian dan pikiran-pikiran kalian di sini. Nah, sebelum aku tutup kayaknya aku punya slogan dulu nih. Bisa dong kalian ikutin nanti ya. Oke. Nah, nanti ketika aku bilang Sitok, kalian tuh bisa jawab gini. Cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Oke. Oke. Ready nggak nih? Siap nggak kak? Insya Allah. Atau kita ini coba testing dulu. Oke, coba. Kalau aku bilang Sitok, cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Oke, boleh dong langsung dicoba. Oke, 1, 2, 3. Sitok, Cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Oke, keren banget. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu dulu video untuk kali ini, video episode kali ini. Nah, aku Nisa pamit undur diri. Thank you for watching and sorry for all the mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.